يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat berkumpul dalam salat berjamaah dan nikmat diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Banyak di luar sana orang-orang yang ingin menghadiri majelis ilmu, tapi karena ada perkara-perkara yang menghalangi mereka tidak bisa hadir. Sedangkan kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk duduk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih membahas hal-hal yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang bawa kitab, dia di halaman 227, yaitu Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat. Manhaj as-salafus salih Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka golongan yang selamat dalam masalah asma wa sifat adalah mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah itu sebagaimana ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Meyakini maknanya, bahwa ia sesuai dengan zahirnya, serta menetapkannya tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Maha tinggi Allah dari hal itu. Karena sifat-sifat Sang Khalik bersifat khusus bagi dirinya saja dan sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sedangkan makhluk memiliki sifat dan keadaan yang sesuai dengan keadaannya sendiri, tidak sama dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kita fahami ada nama-nama dan sifat Allah yang secara lafaz sama dengan nama makhluk. Seperti ada, Allah itu ada. Sifat ada itu ada. Manusia juga memiliki sifat wujud. Tapi keduanya tidak sama. Allah memiliki sifat perbuatan
Manusia juga iya, tapi tidak sama dalam berbuat. Jangankan sifat Allah, hasil yang dilakukan antara perbuatan hamba dan perbuatan Allah itu berbeda. Contoh hasil, warna misalnya. Manusia untuk mendapatkan warna biru, warna hijau, warna ini dan itu, dia harus mencampur banyak warna. Sedangkan Allah tidak. Dia bisa membuat warna tanpa harus mencampur aduk dengan warna yang lain. Kalaupun mirip antara dua warna itu, maka kalau dilihat dengan alat yang canggih, pasti jauh perbedaannya. Tidak akan sama. Ya. Contoh saja, Allah menciptakan sesuatu yang sangat jernih, saking jernihnya kelihatan hitam. Apa? Apa kira-kira? Kalau antum tidak bisa jawab, bawa kopi. Apa kira-kira? Orang membuat sesuatu yang jernih, kelihatan jernih seperti kaca. Ada sesuatu, dia jernih, tapi saking jernihnya sampai hitam. Bola mata antum tuh hitam. Iya enggak? Jernih enggak antum pakai? Coba dicat biru, jadi apa itu mata? Saking jernihnya, Allah ciptakan mata ini kelihatan hitam. Tapi bisa dipakai enggak untuk melihat? Coba dipakai cat di mata antum. Bisa lihat? Cat hitam gitu. Nggak bisa. Atau enggak dikasih hitamnya, dikasih jernih kayak kaca. Ya. Jadi itu nantinya apa? Si buta dari gua hantu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jangankan sifatnya, hasil perbuatannya saja tidak akan pernah sama. Maka oleh karena itu, mazhab Ahlus Sunnah dalam bab ini berpijak kepada dasar-dasar yang kokoh dan kaidah-kaidah yang lurus. Di antaranya, pertama, bahwasanya nama-nama Allah dan sifatnya bersifat tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya ikhwan, memberhentikan pembicaraan tentang nama dan sifat Allah pada dalil. Namanya tauqif. Tauqif diambil dari kata waqafa yuwaqqifu, mewakafkan, memberhentikan. Artinya kalau mau berbicara nama Allah dan sifatnya, cukup sampai pada penjelasan Allah dan Rasul dan ijma'. Ya, dan apa? Ijma'. Inilah bedanya antara pembahasan fikih dengan pembahasan akidah, terutama berkaitan dengan nama-nama Allah. Fikih untuk menentukan suatu masalah dan hukum, dalilnya Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan akidah tidak butuh Qiyas. Tidak butuh apa? Qiyas. Maka disebutlah tauqifiyah. Sehingga di situ tidak diperkenankan akal dan pikiran memberikan pendapat tentang itu. Dan inilah perkara yang kita dituntut untuk sami'na wa ta'na. Karena di situ tidak bisa bermain pendapat dan bermain akal. Betul kita disuruh tunduk. Itu yang dimaksud dengan tauqifiyah. Maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan bagi Allah kecuali apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau ditetapkan oleh Rasulullah SAW
di dalam sunnahnya. Ya. Dan ahlu sunnah tidak menetapkan sesuatu bagi Allah menurut akal dan pikiran. Mereka juga tidak menafikan kecuali apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam kitabnya. Atau dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ahlu sunnah tidak menafikan menurut pertimbangan akal dan pikiran mereka. Ahlu sunnah tidak melampaui Al-Quran dan sunnah. Ini intinya nih. Al-Quran, ahlu sunnah tidak melampaui Al-Quran dan sunnah. Ini inti daripada tauqifiyah. Tidak melampaui. Contoh. Allah mengatakan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di sini Allah menyebut wajah saja. Tidak menyebutkan bagaimana bentuknya. Maka kewajiban kita hanya sampai di situ. Menetapkan dia punya. Bagaimana kelanjutan penjelasan wajah itu? Lihat nas yang lain. Ternyata perincian wajah Allah itu tidak ada kecuali nas yang lain memberikan isyarat laisa kamitslihi syai'. Hanya itu. Atau Allah katakan di akhir surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itu yang kita pahami. Ada wajahnya, tetapi kita tidak mengerti bagaimana bentuknya. Maka Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, kau tahu tentang diriku dan apa yang ada pada diriku ini. Tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Berarti sebatas yang dikabarkan saja. Tidak boleh melampaui Al-Quran dan Sunnah. Untuk sesuatu yang Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkannya dan tidak menafikannya seperti arad, jism, jauhar, maka Ahlussunnah menahan diri karena mereka mengacu pada dasar besar ini. Jadi kalau ada yang tidak dijelaskan, tidak pula dinafikan, gimana caranya? Berhenti juga, jangan bicara. Jangankan tentang Allah, tentang malaikat saja kita tidak boleh melampaui apa yang Allah kabarkan. Misalnya ada orang mau menjelaskan malaikat itu ada jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuannya. Emangnya kita mau pergi bikin KTP gitu? Malaikat tidak ada jenis kelaminnya. Maka kalau ada yang ditanya, Ustadz, malaikat itu jenis kelaminnya apa Pak Ustadz? Ustadznya hanya balik, ente mau ngapain? Tidak ada dijelaskan tentang itu. Laki atau perempuan. Yang kita dapatkan malaikat makhluk Allah yang tercipta dari apa? Cahaya. Dan jumlahnya banyak. Hanya itu. Kalau malaikat saja kita tidak boleh melampaui apa yang Allah jelaskan, bagaimana kita berani melampaui apa yang Allah jelaskan tentang dirinya? Demikian juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, itu kaidah kedua menurut ahlu sunnah. Asma wa sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dan Rasulullah SAW tetapkan untuknya adalah benar. Sesuai dengan zahirnya. Tidak mengandung teka-teki dan tebak-tebakan. Tidak. Ya. Sebaliknya, maknanya dipahami seperti dipahaminya ucapan pembicaraan dari kata-katanya. Tinggi ya tinggi. Istawa yang istawa. Tidak ada teka-teki di balik itu. Kenapa Allah katakan dirinya istawa? Ayo. Nah, namanya teka-teki namanya. Ya. Karena sebagian orang terbiasa dengan bertanya begini, akhirnya kebablasan. Contoh. Akhir-akhir ini ada syekh dari Timur Tengah berbicara tentang
adzan. Ini namanya teka-teki ngomongnya. Tidak tahu akidahnya apa nih Syekh. Dia katakan, kenapa Rasulullah SAW tidak pernah adzan? Kan orang dibuat teka-teki di balik itu. Teka-teki artinya bermain pertanyaan seperti ini pada hal-hal yang diizinkan, yang tidak ada nasnya. Taib, anggap saja ini boleh misalnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah adzan? Ini pertanyaan saya kepada antum. Bisa jawab enggak antum kenapa? Kan dia imam, oke. Ya. Tapi ada lagi yang lain. Ternyata teka-teki di balik itu adalah Rasulullah SAW tidak ingin mewajibkan sholat berjamaah. Karena kalau yang memanggil adalah Rasul pasti wajib. Ya kan? Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Berarti jadi wajib. Dia ingin mengatakan sholat berjamaah itu tidak wajib gitu. Karena Rasulullah tidak pernah adzan. Ini namanya main akal. Oke, kita anggap saja khilaf para ulama tentang itu. Tetapi permainan ini langsung kadang dibawa kepada nama-nama Allah dan sifatnya. Kenapa dia katakan tinggi di atas? Bukan berarti dia zatnya di atas gitu. Tapi dia ingin menunjukkan dia maha kuasa. Ini yang disebut dengan bermain akal. Dalam nama-nama Allah dan sifatnya tidak. Tidak demikian. Dia sudah dipahami secara zahir. Hanya saja kita tidak mengerti tentang apa? Kaifiyah. Bagaimana bentuknya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan lafaz nama-nama dan sifat Allah sekaligus makna-maknanya. Asma dan sifat Allah yang ditetapkan untuk dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW ya, bukan termasuk mutasyabihah. Bukan ayat mutasyabih. Jadi nama-nama Allah itu bukan ayat mutasyabih. Bukan. Dia ayat muhkam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini ayat yang jelas. Dan Allah menggunakan kata yang tidak multi tafsir. Allah menetapkan dirinya Ar-Rahmanur Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menetapkan dirinya Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Semuanya dipahami. Tidak ada yang perlu ditakwil. Kecuali ada sebagian ditakwil oleh para sahabat karena tidak dinisbatkan langsung sifat itu kepada Allah. Namun setelah itu mereka tidak mentakwil karena ada dalilnya. Setelah mereka tahu dalil. Contoh. Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari tersingkapnya saq. Saq itu ditakwil oleh para sahabat kengerian hari kiamat. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan saqillah. Ya, sekiranya disebutkan disandarkan kepada Allah, maka mereka tidak akan mentakwilnya. Mereka akan mengatakan betis. Kan saq itu artinya apa? Betis. Nah, setelah datang nas bahwa nanti dari kiamat yang tersingkap itu adalah betis Allah. Ketika kaum muslimin mencari mana Tuhan mereka. Soalnya penyembah berhala ketemu berhalanya, penyembah matahari ketemu mataharinya. Yang tersisa adalah orang Islam dan orang munafik yang biasa ruku dan sujud di hadapan Allah. Ketika Allah datang dan bertanya, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, Maha suci Allah daripada engkau. Setelah terjadi diskusi antara Allah dan hamba-hambanya, Allah bertanya, apa yang kalian ketahui dari sifat Tuhan kalian hari ini? Sehingga kalian bisa mengenalnya. Yaitu tersingkapnya betis. Maka Allah membuka betisnya dan semua orang sujud kecuali orang munafik dan orang-orang yang sholat karena riya. Maka Allah katakan, fala yastati'un. Kejadian itu pada hari kiamat di yaumil mahsyar. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu
tidak mentakwil kalau dinisbatkan langsung kepada Allah. Tapi kalau hal tersebut tidak dikaitkan langsung dengan Allah, mereka masih berani untuk apa? Mentakwil, menafsirkan dengan tafsiran yang menurut mereka itu yang benar. Tapi kalau sudah bersentuhan langsung dengan Allah, maka mereka tidak berani. Gitu. Jadi kita tidak dituntut untuk otak-atik atau menghilangkan makna daripada nama-nama tersebut. Karena ayat Al-Quran itu yang berkaitan dengan nama Allah tidak mutasyabih, tidak samar. Ya. Samar itu maksudnya udahlah kembalikan kepada Allah aja maknanya. Maknanya tetap ada. Yang dikembalikan kepada Allah apanya kan? Kaifiyah. Maknanya tetap. Tidak boleh kita katakan udah hanya Allah yang tahu maknanya. Maknanya ditahu kok. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Sulit nggak memahaminya itu? Nggak sulit. Ya kan? Nggak sulit. Karena menilai dalil-dalil tentang nama-nama Allah dan sifat tidak bisa dipahami maknanya sama dengan memandangnya sebagai perkataan ajam yang tidak dipahami. Ini kalau dianggap mutasyabih. Mutasyabih itu artinya tidak bisa dipahami. Seperti ucapan orang-orang ajam selain bahasa Arab. Padahal Allah memerintahkan kita agar mentadabburi Al-Quran. Mendorong kita memahami dan mengerti. Bila dalil-dalil tentang asma wa sifat Allah, bila dalil nama-nama dan sifat Allah itu termasuk yang tidak dipahami maknanya, itu berarti Allah merintahkan kita merenungkan dan memahami sesuatu yang tidak dipahami. Dan Allah merintahkan kita meyakini sesuatu yang Dia jelaskan, yang tidak Dia jelaskan kepada kita. Maha tinggi Allah dari hal itu. Jadi begini, prinsip ini menunjukkan bahwa makna itu pasti dipahami. Kalau tidak dipahami, apa gunanya gitu loh. Apa gunanya Allah perkenalkan diri Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kalau kita tidak bisa memahaminya? Karena ketika kita mau memperkenalkan diri kepada orang saja, kita harus memahamkan kepada orang tentang diri kita dan sifat kita. Bagaimana Rabbul Alamin menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dipahami oleh kita? Enggak mungkin. Jadi sesuatunya sudah dipahami, tidak perlu lagi dibawa ke sana kemari. Jadi makna asma wa sifat Allah diketahui dan wajib diyakini. Karena sesuatu yang tidak dipahami, bagaimana bisa diyakini? Ingat, sesuatu yang tidak dipahami tidak mungkin diyakini. Tidak mungkin. Bisa ada orang nih, karena ada sebagian orang yang bikin obat, apa sih obat yang itu menggunakan bakteri. Dia ambil bakteri buah, bakteri ini, bakteri itu. Ya, cuman tidak bisa dia jual karena tidak dapat izin. Tapi obatnya bagus. Obatnya bagus. Nah, dia tiba-tiba datang jual obat kepada kita. Ini obat nih. Kita lihat tidak ada BPO-nya, tidak ada halalnya, gitu kan? Enggak ada ini. Ini obat apa, akhi? Ini obat untuk sebagian obat yang dibuat itu ada juga obat untuk virus AIDS. Ada. Anda pernah temu orang. Wah, nggak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena saya tidak paham apa isinya. Ya enggak? Saya tidak percaya karena tidak paham isinya. Tapi ketika dia jelaskan ini terbuat dari ini, bakterinya ini fungsi dan juga dosisnya. Mulailah kita percaya. Karena kita mulai paham tuh. Tapi begitu dia katakan, ini obat apa ini? Oh, ini obat kuat Pak Ustaz. Kuat untuk apa? Kan kita bisa bertanya tentang itu. Dan kita tidak yakin karena tidak paham. Demikian juga hal-hal lainnya. Nah, bagaimana mungkin Allah menjelaskan sesuatu yang kita tidak mungkin pahami? Berarti dia menjelaskan apa yang tidak akan kita imani.
tidak akan kita yakini. Sedangkan kita dituntut beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Tentang bagaimana bentuk dan caranya, ini yang kita tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana dan caranya itu. Inilah sebabnya saat Imam Malik bin Anas ditanya tentang Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, beliau mengatakan bagaimana Allah bersemayam. Beliau ditanya bagaimana Allah bersemayam. Beliau menjawab, istiwa itu diketahui maknanya. Bagaimana caranya tidak diketahui. Mengimaninya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Di sini terjemahannya bersemayam. Bersemayam ini terjemahan hanya mendekatkan pada makna. Ini bukan terjemahan yang tepat. Karena istiwa maknanya adalah tinggi ke atas. Tinggi ke atas. Jadi istiwanya sudah ditahu, sedangkan caranya tidak ditahu. Mengimani wajib, sedangkan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Bertanya saja bid'ah, bagaimana dengan takwilnya? Nah, apa yang Imam Malik katakan tentang istiwa ini merupakan kaidah dalam seluruh sifat-sifat Allah. Ini adalah pendapat seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Barang siapa berkata bahwa asma wa sifat, ya, barang siapa yang berkata bahwa salafus saleh menyerahkan makna sifatnya kepada Allah dan menganggap bahwa dalil-dalil bidang ini termasuk mutasyabih yang ilmunya disimpan oleh Allah, maka dia telah berdusta atas nama mereka, atas nama ahlu sunnah. Karena pendapat mereka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh si pendusta ini. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh dulu ahlu sunnah menganggap nama-nama Allah dan sifatnya itu termasuk ayat mutasyabih. Ini orang berdusta. Orang berdusta. Karena Imam Malik mengatakan maknanya diketahui, caranya yang kita tidak tahu. Ya. Ada orang bercerita kepada antum. Dia bercerita bertemu dengan wanita. Lalu wanita yang dia bertemu di dalam mimpi itu, dia bercerita mimpi ini. Dia bercerita mimpi. Kemudian dia jelaskan, wanita yang dia temui itu tai lalatnya ada di sini. Rambutnya panjang, tidak lurus, tapi agak gelombang. Tinggi 175. Antum bisa bayangkan nggak 175 itu? Ya kan? Bahkan antum bisa, jangan-jangan sekretaris saya di kantor yang dia mimpikan. Padahal dia bermimpi ini. Dia menjelaskan mimpinya. Ya. Itu saja antum akan pahami. Ternyata diukur-ukur, iya. Sekretaris saya 175. Ya. Sekretaris yang mana nih? Yang bencong. Tinggi. Itu diketahui secara makna. Tapi kalau dia jelaskan, saya ketemu wanita cantik. Wanita itu saya tidak kenal. Ya. Yang antum pahami apa? Wanita cantik. Tapi membentuk wajahnya bisa nggak antum bentuk? Nggak bisa antum bentuk. Maka itu serahkan kepada si penglihat wanita tersebut. Bukan kita bayang-bayangkan. Karena dia sendiri tidak bisa jelaskan. Ini orang mana ini? Jangan-jangan jin. Karena diketahui oleh kita. Demikianlah kita harusnya mengambil nas-nas. Jangan dipaksakan untuk dibicarakan tentang bagaimananya. Tapi wajib kita mengimani. Allah punya wajah. Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya telapak kaki. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia di atas. Dia beristiwa. Allah menyebutkan dirinya turun di sepertiga malam terakhir.
Nah ini nih yang paling membingungkan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada dalil. Dia katakan turun. Berarti kalau Allah turun kosong dong arsy-nya. Ya kan? Kenapa dia bisa berkata demikian, ikhwan? Karena dia memainkan logika. Sekarang Anda mau nanya kepada antum. Bisa nggak Allah melakukan jutaan perbuatan dalam sekejap mata? Bisa nggak? Apalagi cuman istiwa dan turun. Allah bisa mendengar semua yang dia dengar. Ucapan saya ini tidak menyibukkan pendengaran Allah dari mendengarkan isi hati kita semua. Misal ada orang berbuat maksiat. Lagi ada kajian di masjid. Masjid A, B, C, D. Ya, pasti Allah memperhatikan mereka nih. Ayo kita maksiat aja di tempat sembunyi. Allah tidak lihat kita. Ya. Enak dong kalau begitu. Ada waktu-waktu di mana Allah lalai dari perbuatannya. Maka oleh karena itu jangan pernah membandingkan kita dengan Allah. Kan kita semua sepakat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau saya turun dari tempat duduk ini, kosong nggak kursi? Kosong, karena saya makhluk. Dan tadi kita katakan tidak ada yang sama dengan Allah. Dia bisa turun, tapi dia berada di tempat istawanya. Dalam satu keadaan. Dan itu hak kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ngapain kita membayangkan? Padahal makna itu sudah jelas. Padahal kalian tidak dibebankan untuk berkhayal. Karena kalau kita mengkhayalkan sesuatu tentang Allah, lalu kita gambarkan dalam pikiran kita bagaimananya, ana khawatir seminggu lagi kita jalan mundur. Maka jangan heran banyak orang-orang waras mengangkat orang gila sebagai wali. Karena si waras ini sendiri sudah gila sebenarnya. Biasa memainkan akalnya tentang sesuatu yang gaib. Orang gila jadi wali. Bahkan ada orang setiap hari ceramah dia katakan wali majdub. Wali majnun. Seperti majnunnya otak dia. Karena suka memainkan apa? Akal. Lalu dikatakan ini kan ayat mutasyabih perlu ditakwil. Tidak ada yang mutasyabih yang perlu ditakwil. Tidak ada. Yang ketiga, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah tanpa penyerupaan. Nah ini sumber masalah. Sumber masalah yang takwil, yang meniadakan, awalnya dia khayalkan dulu sama dengan kita. Ya kan? Itu yang dilakukan oleh mereka. Ini sumber masalah. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah mereka hilangkan penyerupaan dulu. Mereka tidak mentafsilnya. Maksudnya mempermisalkannya. Tidak menyamakan dengan sifat-sifat makhluk. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang setara. Tidak ada sekutu. Dan yang semisal dengan Allah. Tidak ada. Mempermisalkan dan menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluk sama dengan mengklaim mengetahui bagaimana bentuk dan caranya. Padahal bagaimana sifat Allah tidak kita ketahui, seperti bagaimana bentuk dan cara sebuah sifat. Menurut ilmu tentang bagaimana pemiliknya, dan tidak ada yang mengetahui zat Allah kecuali Dia. Makanya yang mengetahui zat Allah itu hanya Allah. Ada keindahan Allah yang tidak dituntut untuk dibayang-bayangkan. Yaitu keindahan zatnya. Allah itu punya 4 keindahan. Keindahan zat, keindahan nama, keindahan sifat, dan keindahan perbuatan. Yang sulit untuk dijelaskan adalah, bahkan tidak bisa kita jelaskan bagaimana kaifiyahnya, yaitu keindahan zatnya. Tidak bisa kita jelaskan. Karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Sesuatu yang indah, yang tidak bisa dijelaskan keindahannya,
berarti keindahannya sangat indah gitu. Itu sesuatu. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tentu jauh lebih indah lagi daripada makhluk yang tidak bisa dibayangkan keindahannya itu. Contoh makhluk yang tidak bisa dibayangkan keindahannya. Bidadari. Bidadari. Tahu bidadari kan? Itu cantiknya bidadari, ikhwani fiddin azakumullah. Kalau dia datang ke tempat kita hari ini, kita melihatnya pasti mati. Mati. Mati karena apa? Karena terlalu cantik. Terlalu apa? Cantik. Nah, gimana antum bisa khayalkan? Coba tahu ya. Rasulullah sebutkan betisnya saking jernihnya adalah itu sumsum betisnya. Itu yang kelihatan sumsum betisnya itu masih terlihat dari 70 lapisan gaun. 70 gaun yang dia pakai. Antum menghayalkan, wah, berarti betisnya terbuat dari kaca dong gitu kan. Kenapa antum bisa berkhayal seperti itu? Karena udah mentok khayalan itu. Mentok kemana? Mentok kepada makhluk yang antum lihat yang tembus pandangnya kaca yang bening. Itu saja yang Rasulullah jelaskan dia bening segini. Atau Rasulullah katakan tentang muadzin. Muadzin itu panjang lehernya nanti di hari kiamat. Lalu orang-orang berpikir, wah jelek juga kayak burung onta ya. Itu karena khayalan di dunia. Ternyata orang-orang ini betul-betul diindahkan lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa dikhayalkan keindahan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jauh lebih indah lagi sehingga tidak bisa dicapai oleh khayalan kita. Ya. Allah jauh lebih indah lagi dari itu. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya Allah memperlihatkan zatnya kepada kita hari ini, maka semua yang dipantau oleh pandangannya terbakar. Bukan terbakar bersisa, terbakar hilang. Kenapa? Karena terlalu indah Allah. Ya. Seorang ulama mengatakan seandainya di dalam surga ada mati, maka setiap muslim yang masuk surga dan melihat istrinya di surga, mati dulu baru dia nikmati istrinya. Seandainya ada apa? Bagaimana kalau melihat Allah? Ya. Maka oleh karena itu ikhwan, kita tidak bisa menghayalkannya. Maka Rasulullah SAW pernah bercerita bahwa Allah pernah memegang di antara kedua pundaknya. Memegang Nabi SAW dalam mimpi. Beliau bermimpi Allah memegang di antara kedua pundak. Ketika Rasulullah SAW memegangnya, ketika Allah memegangnya, beliau merasakan kedinginan yang sejuk di seluruh tubuhnya sampai ke dalam jantungnya. Itu menunjukkan Allah punya tangan. Tapi bagaimana cara dia memegang itu ya? Itu antum tidak dituntut. Nabi saja tidak jelaskan bagaimana cara dia memegang. Dan tangan Allah itu sebesar apa. Sedangkan dalam penjelasan Allah, tangan Allah itu menggenggam langit dan bumi. Inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula. Allah menggenggam langit dan bumi agar tidak apa? Tidak lenyap. Kemudian, ya ini mengenai tidak boleh mempermisalkan. Ya, kaidah yang sangat jelas dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, kemudian Allah juga menanyakan, a antum a'lamu amillah? Kamukah yang lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Ya, dan Rasulullah SAW mengucapkan itu tidak dari hawa nafsu. Dan Allah juga mengatakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi yang keempat, sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bagi Allah sifat yang dia tetapkan untuk dirinya atau Rasulnya tetapkan untuknya sesuai dengan kebesarannya dan tidak menyamakannya dengan makhluk, maka Ahlussunnah pun mensucikan Allah dari kekurangan dan aib dengan menyucikan dengan penyucian yang tidak menyeret kepada pengingkaran atau penyimpangan. Jadi ada orang ingin mensucikan Allah, hilangkan sifat Allah.
Tapi Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Dia mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan atau sifat-sifat yang jelek. Contoh dua kata yang kalau diterjemahkan hampir sama. Allah menafikan dari dirinya bahaya, mudarat. Ya. Falan tadurruni. Kalian tidak akan mudaratkan aku. Jadi mudarat tidak mengenai Allah. Tetapi Allah menetapkan bahwa dirinya bisa tersakiti. Yu'dhini ibnu Adam. Anak Adam menyakiti aku. Ya. Dalam dua bahasa ini, kalau diterjemahkan sama-sama berbahaya. Tapi bila dinisbatkan kepada Allah, maka keduanya akan berbeda. Sesuatu yang menyakiti tidak berarti membahayakan. Contoh antum ini semua. Anak lagi ngobrol. Ada anak-anak kecil lewat, mengganggu kan. Itu namanya yu'dhi atau memudaratkan. Mengganggu belum tentu memudaratkan. Dan anak-anak ini tidak memudaratkan saya secara fisik. Tetapi secara ganggu, dia ganggu. Dia mengganggu. Nah, hal inilah yang dipahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa apa yang Allah tiadakan untuk dirinya kita tiadakan. Apa yang dia tetapkan buat dirinya, maka kita tetapkan. Dan Allah tidak akan mungkin dimudaratkan gara-gara kita. Tetapi ada yang membuat Allah terganggu. Di antaranya seorang mencela waktu, seperti kita pernah jelaskan. Ya. Di antaranya juga orang-orang yang mengganggu dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Ya. Begitu cara kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Tidak boleh kita tetapkan sesuatu yang Allah itu disifatkan dengan sifat kurang. Makanya Allah tidak memiliki anak. Tidak memiliki apa? Anak. Karena kalau punya anak, dia butuh dong kepada keturunan. Dia butuh kepada keturunan. Maka Allah tidak punya anak. Yang kelima, metode Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan sifat-sifat Allah dan menafikan kekurangan dari Allah adalah metode Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah kita sebutkan. Ya. Yaitu menafikan secara global dan menetapkan secara terperinci. Contoh, laisa kamitslihi syai'. Secara umum tidak ada yang sama dengan Allah. Tapi ketika menetapkan terperinci, bahwa Sami'ul Basir, yaitu dicari tahu mana yang Allah sebutkan untuk dirinya sendiri. Secara untuk menafikan, dinafikan secara umum. Laisa kamitslihi syai'un. Di situ Allah menggunakan kata nakirah pada kalimat syai'un. Syai'un yaitu nakirah. Nakirah itu satu kata yang belum diketahui pasti apa sesuatu tersebut. Ya. Ketika Allah menggunakan kata penafian untuk suatu kata nakirah, maka itu menunjukkan makna umum. Apa saja, enggak ada yang sama dengan Allah. Namanya penafian, ditiadakan. Sedangkan ketika dia tetapkan, dia rinci. Ini untukku, ini namaku, ini dan seterusnya. Dia rinci. Wa huwa Sami'ul Basir, Al-Jabbar, Al-Karim, Ar-Rahman. Ya. Yang dia tidak sebutkan secara rinci tidak boleh kita sebutkan. Walaupun mirip-mirip. Contoh misalnya, zat Allah terpisah dengan kita. Ya enggak? Nah, boleh kita katakan Allah itu ba'in. Karena ba'in itu walaupun maknanya terpisah dengan jasad kita, maka ketika Allah tidak namakan dirinya dengan itu, maka tidak boleh kita namakan. Itu yang dimaksud perincian itu butuh
nas. Penetapan itu butuh nas yang terperinci. Adapun penafian secara umum. Tapi ini di antara kaidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah ini. Di mana ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi, nama-nama Allah dan sifatnya ditetapkan sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Demikian juga ditetapkan Rasulnya. Yang kedua, ya, kita mengambil makna zahir dari nama-nama dan sifat itu. Dan dia tidak dianggap mutasyabih. Yang ketiga, nama-nama Allah dan sifatnya itu tidak boleh disamakan. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Yang keempat, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala disucikan dari sifat kurang. Disucikan dari apa? Sifat kurang. Tanpa menghilangkan yang ada. Tanpa menghilangkan apa? Yang kelima, dalam menafikan kita menggunakan metode umum. Dan dalam menetapkan kita menggunakan metode terperinci dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Ada pertanyaan silakan. Sudah masuk waktu? Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mungkin yang di media sosial mau tanya silakan. Ana jawab. Antum ada yang bertanya? Atau ana yang bertanya? Fadhal, takut ditanya dia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang 73 golongan. 73 golongan. 73 golongan itu mana Ahlussunnah wal Jamaah? Rasulullah SAW menyebutkan Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan 2 sifat. Rasulullah katakan. Yang pertama, humul jamaah. Mereka itu adalah al-jamaah. Yang kedua, Nabi mengatakan makana ala ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu orang yang mengikuti apa yang aku pegang hari ini dan sahabat. Ini standar dari Nabi SAW. Jadi kalau mau menentukan satu dari 73 golongan yang selamat, satu golongan yang selamat dari 73 itu, tetapkan dengan hadis ini. Dan kita tempatkan diri kita di dalamnya. Yaitu mengikuti metode para sahabat dalam beragama. Metode Rasulullah SAW dan para sahabat dalam beragama. Dalam urusan apa agama itu? Dalam 3 urusan. Urusan akidah, seperti kita bahas ini. Urusan kaifiyah ibadah. Tata cara ibadah siapa yang diikuti. Yang ketiga, akhlak. Yang ketiga apa? Manusia itu menyimpang pada 3 perkara ini. Ketika tidak mengikuti para sahabat. Contoh akidah, mereka mengatakan Allah di atas langit, yaitu kita ikuti. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak di atas langit, berarti kita tidak ikuti karena tidak sesuai dengan akidah para Ahlussunnah. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW, yaitu orang yang berpegang dengan apa yang aku pegang hari ini. Dalam 3 urusan tadi. Semua akidah, ibadah, akhlak ini cocokkan kepada mereka. Maka baru dikatakan kita berada dalam golongan yang selamat. Oke. Kemudian makna al-jamaah. Jangan sampai kalimat ini digunakan oleh kelompok-kelompok yang sesat. Yang penting banyak kelompoknya. Jamaah itu ada 2 makna. Pertama makna i'tiqad, kedua makna al-jasad, makna jism. Jamaah jism dan jamaah i'tiqad. Jamaah i'tiqad itu seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu anta 'alal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu artinya kau berpegang dengan kebenaran meskipun seorang diri.
Jika kita berada di atas kebenaran, walaupun 2 orang, itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Atau 1 orang lah gitu kan. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian jamaah yang kedua, jamaah jism. Yaitu tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Karena ada dalilnya. Yang kedua ini penyempurna wajib. Seandainya tidak ada dalilnya yang kedua ini, kita tidak butuh. Kita tidak butuh untuk taat kepada sebuah masyarakat yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak taat kepada penguasanya. Tapi ada nasnya. Kita disuruh berjamaah dalam bentuk jism. Jism itu artinya kenegaraan. Sebuah negara harus mengikuti dan mentaati penguasa. Jelas sampai sini. Maka bila salah satu jamaah ini kita langgar, berarti kita bukan ahlus sunnah wal jamaah. Maka dilarang demo, dilarang memberontak, dilarang mencaci maki penguasa di atas mimbar-mimbar. Ya. Dilarang. Kenapa? Karena itu mengarah kepada perpecahan jamaah jism. Jamaah sosial kemasyarakatannya. Maka kalau ada pemerintah mengatakan, ayo kita bersatu di dalam kenegaraan, ya wajib kita ikut. Tapi kalau sudah diajak, ayo bersatu dalam acara keagamaan, lakum dinukum waliyadin. Selesai. Ya. Tidak boleh kita ikut kalau seperti itu. Tapi kalau disuruh bersatu, saling bertoleransi dalam masalah kenegaraan, masalah sosial kemasyarakatan, maka wajib kita mentaati itu. Karena tidak boleh membuat kerusakan. Tidak boleh merusak gereja, tidak boleh merusak tempat-tempat ibadah orang kafir. Tidak boleh. Itu namanya bersatu dalam kenegaraan. Tapi kalau diajak beribadah sesuai dengan ibadah mereka, apalagi sampai cium kepala paus, gitu kan. Tidak boleh. Ya, sampai cium kepala paus. Kasihan kepala kakap di warung Padang. Tidak ada yang cium. Kalau itu tidak boleh. Karena itu bukan bersatu yang sebenarnya. Itu adalah merupakan kerancuan. Nah. Ana punya pertanyaan. Ana yang bertanya, jangan antum bertanya lagi. Nanti setelah ini antum bertanya. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Nanti kalau antum ditanya sama UAS, antum tidak bisa jawab lagi. Apa yang maksud? Tauqifiyah tuh. Nah, itu dia. Memberhentikan pembicaraan tentang nama dan sifat Allah sampai pada dalil. Udah selesai. Insya Allah kita tidak bingung. Kita bisa tersenyum, kita bisa duduk, kita bisa tidur. Orang yang memikirkan lewat dari situ, saya yakin dia akan mabuk beragama. Jadi mabuk itu bukan hanya mabuk minum khamr, ikhwan. Mabuk beragama pun ada. Ada. Itu biasanya orang-orang yang suka berkhayal. Semoga Allah melindungi kita dari sifat itu. Dan itu antum bisa bayangkan